masa transisi pemerintahan, kita minta perpu aja untuk pembentukan otonomi yang kita inginkan. Kita punya legal standing Papua. Pak Ketua saya kira paham itu. Dengan berbagai kekurangan Papua itu dimekarkan dengan sistem perpu. Kenapa kita tidak? Ini harus kita kirim opini ini. Otsus Pak tentang tempo. Terserah dari Otsus, tapi implikasinya di sana Pak. Dari Otsus ya, dari undang-undang Otsus saya tahu. Tapi kalau kebijakan itu diberikan pemerintah bisa. Yang kedua, Bangka Belitung itu diberikan undang-undang oleh MK. Keputusan MK yang diajukan Bang Yusri. Apakah kita ini bisa mendiskusikan ini di masa transisi sehingga kita tidak terbelenggu dengan hal-hal yang selalu menciptakan suasana terkadang hubungan kita dengan para petinggi menjadi tidak enak. Kita lakukan demo dan sebagainya. Nama saya Pudet Toba, Ketua CDOB Kabupaten Jember. Pembentukan Provinsi Papua itu bukan atas permintaan orang Papua. Pokoknya sudah tahu bahwa dalam perjuangan pembentukan provinsi atau kabupaten itu tidak pernah orang Papua perjuangan atau aspirasikan untuk pembentukan provinsi di tanah Papua. Sama dengan otonomi khusus. Otonomi khusus untuk orang provinsi Papua, tapi kita tidak tahu orang Papua tidak seistimewa yang Bapak Ibu sedikit. Kita ini perjuangan itu pemekaran kabupaten, tapi negara kasih pemekaran provinsi. Aturan untuk ini di Papua sana. Kurang aja sih. KTP tidak ada. KTP itu ciptaan orang Indonesia. Kita di sana pusing. Kita tahun 2014 itu zamannya Pak SBY pernah ada RUU pemekaran. Dan itu negara hari ini kita tuh masih gantung di sana, maka kita sama-sama nuntut jangan ikuti pemerintah punya mau. Kita Propornas ini kan forum secara nasional sudah bagus. Kita sama-sama maju dan mempertanyakan kepada presiden ataupun wakil presiden. Kami dari Sulawesi Tenggara ada berapa di sana kabupaten dan provinsi. Satu ditanya adalah provinsi bukan kepulauan. Kalau bisa kita lihat forum ini bagaimana membuat satu apalagi namanya langkah menghadirkan kementerian yang terkait. Karena apapun bentuknya kita di sini diskusi ribut dengan suara yang besar, kemudian tidak ada pengambil kebijakan juga yang mendengar. Sepertinya kita pulangnya ada sebentar tidak ada yang bisa kita diskusikan. Oleh karena itu saya sarankan di forum bahwa kalau bisa di dalam rating ini ada pembawa materinya dari instansi terkait. Yang bisa kita dengar apa alasannya dia moratorium, seperti apa kalau kita mau lepaskan itu moratorium, siapa yang pertama referensi sehingga moratorium itu dilakukan. Kalau kami dari Sulawesi tahu bahwa yang menutup pertama moratorium itu orang Sulawesi, yang ada pejabat tingginya di Jakarta. Kami tahu itu, karena dia adalah pedagang. Kalau alasan pemerintah mengatakan tidak ada APBN itu adalah mustahil. Nah, pemekaran ini adalah orientasinya adalah apa kebijakan. Nah, seperti apa pemerintah pusat yang mengambil menarik kembali moratorium ini memberikan ruang kepada daerah untuk mengkaji ini yang kita diskusikan. Yang pertama bahwa kita sebenarnya hari ini kalau saya boleh katakan kita terjebak dengan situasi politik menjelang pilpres. Kenapa? Karena ketua kita ini adalah otomatis salah satu partai pengusung salah satu pasangan calon. Sehingga ketika kita berniat untuk mengundang 3 pasangan calon, pasti dua ini berpikir. Propornas membentuk tim lobby nasional. Tim lobby nasional yang melibatkan Propornas dengan ketua-ketua Porpoda provinsi se-Indonesia. Kita dari dulu teriak-teriak Pak, kita sudah lebih 10 tahun kumpul-kumpul begini, non bisa ada hasil, ya kan? Nah sehingga kita tidak boleh lagi ada kekerasan, tapi ada gagasan dan kita lebih lobby. Tim lobby nasional yang kita maksud hasil rekomendasi ini pertama. Kita berharap ada tim yang bisa tembus kepada Pak Presiden. Meyakinkan bahwa tolonglah Pak Presiden kado terakhir sebelum Bapak berakhir ya kan, cabutlah moratorium dan tetapkanlah itu PP tentang kesehatan. Yang kedua, kita boleh menekan teman-teman kita dari DPR sini Pak ya kan, mohon maaf di sini kan kita habis semua pasti semua punya 3 dukungan di sini ya kan. Nah mari kita gunakan forum ini untuk masing-masing menekan kita punya wakil-wakil rakyat yang ada di DPR ini supaya menesak pemerintah.
Kita jangan mendesak, cukup teman-teman. Kami dari CDOB Provinsi Jambi ada 2 kabupaten, Tabi Raya dan Kerinci Hilir. Kita berjuang, mungkin sudah ada rekan-rekan kita yang sudah 10 tahun. Ada sampai sekarang sudah 2 generasi, mungkin sudah ada yang meninggal dunia. Namun pemekaran daerahnya belum juga terwujud sampai sekarang. Beribu pertanyaan di benak kita yang mempunyai daerah JDOB, kenapa JDOB kita ini tidak bisa mekar-mekar? Apa sebabnya? Sementara Undang-Undang Nomor 32 sudah direvisi menjadi Undang-Undang 23. Di dalam Undang-Undang 23 itu sampai sekarang PP-nya yang dikatakan detada dan desertada itu belum ditandatangani. Tadi ada yang menyuarakan persiapan. Memang Undang-Undang 23 itu isinya di dalam itu sudah persiapan 3 tahun kita uji, belum menyerapkan anggaran APBN. Selama 3 tahun kita belum menyerapkan dana APBN, masih dana Kabupaten Induk. Sebetulnya tidak ada alasan pemerintah mengatakan bangkrut anggaran APBN. Kalau menurut saya bohong itu, cerita usang itu. Ada 6 CDOB. Yang pertama Moskona, Kota Manokwari Barat, Purwamesa, Baboraya, Sebiar, Pokas, Teluk Air Guni, Aimana. Ini CDOB dari Papua Barat. Saya ketua tim CDOB Moskona dan beberapa CDOB ini kita sudah berjuang dari tahun 2006. Itu masih zaman SBY. Namun dalam pertemuan nasional ini kami sampaikan bahwa kita datang di sini bukan kita minta uang dari pemerintah pusat. Kita datang bukan minta uang dari presiden, tapi kita datang menyampaikan bahwa kami siap mendukung program yang dimana menjadi kebijakan keputusan pemerintah pusat lewat CDOB dalam hari ini provinsi dan kabupaten. Khusus untuk CDOB yang sudah diusulkan dan dokumen yang sudah terakomodir pemerintah pusat melalui kabupaten sampai dengan DPR RI, ya itu diperhatikan di dalam surat rekomendasi yang disampaikan. Ya, untuk segera dimekarkan, bukan masalah moratorium. Moratorium kami ini sudah dengar dari tahun 2006 sampai hari ini.